Perkenalkan, nama saya Joshua Nardar Tobing dengan NIM 2313151180. Yang pertama itu bagian pendahuluan. Jadi latar belakang dari laporan ini karena pesisir selatan Pulau Jawa memiliki dinamika oceanografi tinggi akibat pengaruh monsun dan upwelling yang memengaruhi suhu permukaan laut dan klorofil A. Data Modis Aqua dan Google Earth Engine memungkinkan pemantauan serta analisis spasial temporal kondisi laut secara efisien melalui visualisasi interaktif. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa data satelit Modis Aqua sesuai dan efektif digunakan untuk analisis oceanografi di wilayah pesisir selatan Jawa? Yang kedua, apa fungsi time slider dalam dashboard Google Earth Engine dalam menganalisis dinamika temporal parameter oceanografi? Yang ketiga, apa saja kelebihan Google Earth Engine dibandingkan dengan perangkat lunak JIS desktop dalam pengolahan dan analisis data oceanografi? Lalu yang ketiga ada tujuan dari laporan ini. Yang pertama, mengetahui mengapa data satelit Modis Aqua sesuai dan efektif digunakan untuk analisis oceanografi di wilayah pesisir selatan Jawa. Yang kedua, mengetahui apa fungsi time slider dalam dashboard Google Earth Engine dalam menganalisis dinamika temporal parameter oceanografi. Dan tujuan yang ketiga, mengetahui apa kelebihan Google Earth Engine dibandingkan dengan perangkat lunak JIS desktop dalam pengolahan dan analisis data oceanografi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cecilia BR Sitanggang dengan NIM 2213511015. Adapun lokasi penelitian, yaitu penelitian ini berfokus pada daerah pesisir Pulau Jawa yang menghadap ke selatan. Yang kedua ada sumber data. Penelitian ini menggunakan dua sumber dataset dari dua satelit yang berbeda, yakni yang pertama ada Modis NASA Ocean Color untuk SST, suhu permukaan laut, serta klorofil A dengan resolusi spasial 250 meter, serta resolusi temporal 48 jam. Yang kedua ada Landsat 8 level 2 untuk NDWI garis pantai dengan resolusi spasial 15 meter, serta resolusi temporal 16 hari. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Nindya Puspamulia dengan NIM 23135111015. Saya akan menjelaskan metode dari analisis yang akan dilakukan. Ada 3 langkah pertama, yaitu yang pertama ada platform dan data. Penelitian ini menggunakan Google Earth Engine sebagai platform analisis berbasis cloud, dan data yang digunakan adalah data Modis Aqua level 3 untuk parameter suhu permukaan laut. Lalu untuk dan klorofil A, serta yang kedua ada Landsat 8 level 2 untuk ekstraksi garis pantai. Lalu yang kedua ada wilayah kajian dan prapemrosesan. Wilayah kajian berada di perairan pesisir selatan Pulau Jawa, dan prapemrosesan datanya meliputi filtering spasial, temporal, seleksi band, dan perhitungan nilai rata-rata untuk mengurangi noise data. Lalu yang terakhir ada analisis spasial, dilakukan melalui ekstraksi garis pantai menggunakan metode NDWI atau NDWI dan visualisasi parameter oceanografi dalam bentuk peta tematik. Sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Hurnis Andani dengan NIM 22135111031. Pada kali ini saya akan menjelaskan metode yang keempat, yaitu dashboard interaktif yang dimana dikembangkan menggunakan komponen user interface pada Google Earth Engine untuk menginterfasikan peta, time slider, dan grafik. Lalu metode yang kelima itu ada analisis temporal yang dimana dilakukan menggunakan time slider untuk memantau perubahan suhu permukaan laut dan klorofil A berdasarkan rentang waktu tertentu. Lalu yang terakhir itu metode time series atau interpretasi yang dimana dilakukan dengan memilih titik lokasi pada peta untuk menampilkan grafik SST, dan klorofil A yang digunakan untuk mengidentifikasi variasi musiman dan tren oceanografi. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Valina Febiola dengan awal NIM 23-052 akan menjelaskan bagian hasil dashboard dan peta. Dashboard digunakan untuk memantau kondisi oceanografi pesisir selatan Jawa periode 2015 sampai 2024 dengan menampilkan parameter utama berupa SST dan klorofil A,
yang dapat dianalisis secara spasial dan temporal. Peta SST menunjukkan variasi suhu permukaan laut berkisar 20-32 derajat Celcius dengan fluktuasi antar tahun, di mana suhu tinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2022, sementara suhu lebih rendah terlihat pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2021 yang mencerminkan dinamika termal laut akibat pengaruh oseanografi dan iklim. Peta klorofil A memperlihatkan produktivitas perairan yang lebih tinggi di wilayah pesisir dibandingkan laut lepas, dengan konsentrasi tinggi pada tahun 2015, 2019, dan 2021, serta konsentrasi menurun pada tahun 2016 dan 2022, menunjukkan pola yang berlawanan dengan SST. Peta garis pantai selatan Jawa yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki karakter pantai berenergi tinggi akibat pengaruh gelombang dan arus, serta menjadi batas spasial yang penting dalam interpretasi pola SST dan klorofil A di wilayah pesisir selatan Jawa. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maure dengan aula NIM 21 akhiran 11. Di sini saya ingin menjelaskan analisis grafik dari titik 1 sampai dengan titik 10 secara singkat. Jadi di titik 1 ini, suhu laut turun di pertengahan tahun menyebabkan klorofil A meningkat tajam menandakan upwelling musiman. Di titik kedua, jadi penurunan suhu selalu diikuti lonjakan klorofil A, menunjukkan zona upwelling yang sangat aktif. Di titik 3, pendinginan yang sangat kuat memicu lonjakan klorofil A yang ekstrim namun sangat singkat. Yang titik 4, upwelling berlangsung stabil dengan konsisten dengan peningkatan klorofil A yang teratur. Di titik 5, penurunan suhu ekstrim menghasilkan lonjakan klorofil A yang tertinggi menandakan pusat upwelling kaya nutria. Izin melanjutkan dari slide sebelumnya. Jadi di titik 6, penurunan suhu memicu beberapa puncak klorofil A, menunjukkan upwelling yang dinamis dan berkelanjutan. Di titik 7, pendinginan musim langsung direspons kenaikan klorofil A yang cukup intens. Di titik 8, pendinginan cepat memicu lonjakan klorofil A, singkat namun kuat. Di titik 9, penurunan suhu sangat tajam, menyebabkan lonjakan klorofil A besar akibat upwelling kuat. Di titik 10, pendinginan paling ekstrim memicu lonjakan klorofil A tertinggi sehingga menjadi hotspot produktivitas perairan. Mungkin sekian dari kesempatan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas mengapa modis aqua cocok untuk analisis pesisir selatan Jawa. Jadi area pesisir selatan Jawa ini merupakan area yang dinamis. Ada banyak faktornya seperti ENSO, IOD, dan sistem monsoon yang menyebabkan upwelling dan downwelling. Terus kemudian juga ada arus pantai selatan Jawa atau APJ. Nah, oleh sebab itu dalam menganalisis daerah ini diperlukan suatu satelit dengan resolusi temporal yang tinggi dan resolusi spasial yang cukup. Resolusi temporal dari modis aqua ini yaitu 1-2 hari dan resolusi spasialnya hingga 250 meter. Nah, sensor dari satelit ini dapat memantau parameter oseanografi seperti suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil A, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Sutradewi dengan NIM 2313511037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi time slider pada dashboard. 1. Yaitu penyaringan data berdasarkan waktu. Time slider memungkinkan pengguna memfilter data oceanografi berdasarkan rentang waktu tertentu. Filter ini memudahkan analisis tren dan pola temporal secara interaktif tanpa perlu pemrosesan ulang data sehingga eksplorasi data menjadi lebih efisien. Yang kedua, ada visualisasi parameter oceanografi secara real time. Setiap perubahan posisi slider akan memperbaharui data secara otomatis dengan memberikan rata-rata suhu permukaan laut dan klorofil A dari data modis aqua. Visualisasi reaktif ini mempercepat identifikasi tren dan anomali dibandingkan pendekatan pemetaan statis. Memonitori fenomena upwelling. Time slider sangat berguna untuk memantau upwelling di pesisir selatan Jawa yang terjadi secara musiman, terutama pada musim timur Juni-September. Pengguna dapat membandingkan kondisi antar musim dan antar tahun untuk memahami variabilitas upwelling yang dipengaruhi ENSO dan IOD. Kemudian ada analisis variabilitas musiman klorofil A. Filter ini mendukung analisis terutama musiman dan
antar tahun klorofil A, sehingga pengguna dapat mengidentifikasi pola musiman, anomali iklim, serta tren jangka panjang. Visualisasi temporal interaktif juga memanfaatkan untuk tujuan edukasi dan pemahaman proses oceanografi yang kompleks. Selanjutnya yaitu kelebihan Google Earth Engine dibandingkan GIS Desktop. Yang pertama ada infrastruktur cloud computing yang powerful. GEE berjalan di atas infrastruktur komputer awal Google dengan ribuan server paralel yang mampu memproses lebih dari 70 prototipe data geospasial tanpa perlu mengunduh data komputer lokal. Arsitektur distribusi ini memungkinkan analisis skala regional hingga global yang tidak dapat dilakukan oleh GIS Desktop yang terbatas oleh kapasitas RAM dan CPU komputer pengguna. Yang kedua ada kecepatan pemrosesan jauh lebih tinggi. Dengan komputer paralel, GEE mampu memproses ribuan citra satelit dalam hitungan menit hingga jam. Studi menunjukkan pemrosesan di GGE bisa 200-400 kali lebih cepat dibandingkan GIS Desktop yang umumnya memerlukan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk analisis dataset besar dan multi-tahun. Selanjutnya ada data analysis ready dengan pre-processing otomatis. Dataset di GGE seperti MODIS, Landsat, dan Sentinel telah melalui koreksi atmosferik, geometrik, dan kontrol kualitas sesuai standar internasional, sehingga siap langsung dianalisis. Hal ini menghemat waktu, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan konsistensi dan reproducibility hasil analisis dibandingkan pre-processing manual pada GIS Desktop. Kemudian ada update data satelit secara real time. GIS secara otomatis mempengaruhi data satelit dalam waktu 24-48 jam setelah akuisisi. Keunggulan ini sangat penting untuk monitoring near real time seperti kebakaran hutan, banjir, harmful alga blooms, dan dinamika pesisir yang pada GIS Desktop masih bergantung pada proses unduh dan pre-processing manual. Yang terakhir yaitu optimal untuk analisis big data temporal. GEE dirancang khusus untuk analisis deret waktu, time series, berskala besar dengan temporal indexing, lazy evolution, dan parallelisasi otomatis. Pendekatan ini memungkinkan analisis puluhan hingga ratusan ribu citra multi-tahun secara efisien, sesuatu yang secara praktis tidak feasible dilakukan oleh GIS Desktop pada waktu workstation. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinata Agustin dengan NIM 23135111039. Di sini saya akan menyampaikan bab kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, data MODIS Aqua sangat efektif digunakan untuk mengkaji oceanografi pesisir selatan Jawa karena mampu memantau suhu permukaan laut dan klorofil A pada wilayah yang dinamis. Hasilnya menunjukkan hubungan berlawanan antara suhu dan klorofil A, di mana penurunan suhu pada musim timur mengindikasikan terjadinya upwelling yang meningkatkan produktivitas perairan, terutama di wilayah timur selatan Jawa. Fitur time slider pada Google Earth Engine memudahkan analisis perubahan data secara temporal, dan secara keseluruhan GII terbukti lebih efisien dibandingkan GIS Desktop dalam pengolahan data skala besar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.